Salam sejahtera Bapak Ibu. Kita bersama kembali dalam sapaan firman GKI Ngupasan. Hari ini tema kita adalah sukacita. Bacaan dari Lukas 15. Ayatnya yang ke-7 bagian A. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat. Bapak Ibu, ini adalah kalimat Tuhan Yesus sesudah memberikan sebuah perumpamaan yang menjelaskan kepada para ahli Taurat dan orang Farisi yang merasa terganggu dengan pelayanan Tuhan Yesus pada para pemungut cukai dan orang berdosa. Tuhan Yesus menutup perumpamaannya, menutup penjelasannya kepada ahli Taurat dan orang Farisi dengan sebuah ungkapan, ada sukacita di sorga ketika satu orang bertobat. Saya ingin mengajak Bapak Ibu berfokus pada sukacita di sorga itu. Kita tahu sukacita di sorga itu dihadirkan di dalam pertobatan seorang yang berdosa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan siapakah orang berdosa itu? Para pemungut cukai dan orang berdosa yang ada di ayat 1 Injil Lukas pasal 15. Orang yang selama ini dipandang oleh para pemuka agama sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang tidak diterima, sebagai seorang yang tidak pernah diberi tempat, bahkan diperhatikan oleh mereka. Tetapi oleh Tuhan Yesus, mereka diperhatikan, diberi tempat. Bahkan Tuhan Yesus menerima para pemungut cukai dan orang berdosa itu makan bersama dengan Dia. Sebuah penerimaan yang luar biasa. Dan itu semua berakhir dengan sukacita di sorga. Karena orang-orang berdosa dan pemungut cukai ini bertobat, berpaling dari kehidupannya yang lama, lalu hidup di dalam kehidupan yang benar. Kehidupan yang penuh dengan sukacita. Kehidupan yang sesungguhnya mereka rindukan selama ini, bagaimana mereka bisa hidup bersama dengan orang banyak. Karena mereka orang yang ditolak. Pemungut cukai, orang berdosa adalah orang yang pada saat itu adalah orang yang ditolak. Orang yang ditolak karena keberdosaan mereka, karena dianggap sebagai pelaku kejahatan. Dan cara Tuhan Yesus adalah membawa mereka pada sukacita. Kita diajak untuk melihat sebuah hal yang penting tentang menghadirkan sukacita di sorga itu. Ada dua hal yang dilakukan Tuhan Yesus. Yaitu pertama, melayani dengan sukacita. Ya, Tuhan Yesus melayani dengan sukacita. Melayani para pemungut cukai dan orang berdosa itu. Yang kedua, Tuhan Yesus melayankan sukacita. Melayani dengan sukacita artinya kita yang melayani ini penuh sukacita. Yang kedua, melayankan sukacita. Sukacita yang kita layankan itu sukacita. Yang kita layankan itu bukan beban. Yang kita layankan itu bukan sebuah penghakiman. Yang kita layankan itu adalah sukacita karena ada kasih, ada penerimaan, ada kebenaran di sana, dan orang diterima. Itu melayankan sukacita.
Jadi satu sisi kita mesti melayani dengan sukacita, dan yang kedua melayankan sukacita itu. Sukacita itulah yang kita layankan. Dan itulah yang dikatakan Tuhan Yesus menghadirkan sukacita di sorga, tidak seperti para ahli Taurat dan orang Farisi yang mengukur semua orang di dalam penerimaan mereka berdasarkan aturan agama. Kalau tidak seperti aturan agama ini, ya mereka orang yang harus dihakimi. Tetapi Tuhan Yesus tidak dengan penghakiman, tetapi dengan sukacita, membawa sukacita kepada orang-orang yang berdosa, para pemungut cukai. Bapak Ibu, disinilah kita belajar pentingnya sebuah sukacita di dalam melayani. Ingatlah dua hal. Untuk menghadirkan sukacita di sorga, yang pertama kita butuh melayani dengan sukacita. Yang kedua, melayankan sukacita. Amin.